Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena ada kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus buka hati kami, agar kami memahaminya dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi kita akan membaca hanya ayat 21 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itulah pembacaan firman Tuhan menjadi dasar pada hari ini untuk renungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah maafkanlah, ampunilah. Maafkanlah, ampunilah. Saudara, memaafkan dan mengampuni mudah diucapkan, tapi tidak semudah untuk dilakukan. Seringkali sulit untuk kita berikan maaf dan pengampunan, apalagi jika seseorang yang harus dimaafkan telah menyinggung harga diri kita. Dia mengecewakan kita dan mempermalukan kita. Ingin rasanya membalas tindakannya dengan merendahkan dan mempermalukannya juga. Apakah hal ini masih relevan? Tentu masih, karena masih banyak orang Kristen juga yang masih membatasi dan mensyaratkan maafnya. Ada ungkapan begini, sesabar-sabarnya orang ada batasnya juga. Bahkan ironisnya lagi berkata, "Aku tidak akan mengampuni kamu sampai 7 turunan. Sampai aku mati pun aku tidak akan memaafkanmu." Nah saudara, dalam bacaan kita diceritakan tentang Petrus yang bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah saudara, bagi Petrus memaafkan atau mengampuni 7 kali sudah banyak. Tetapi bagi Yesus tidak begitu. Yesus menghendaki 70 kali 7 kali. Tentu ini tidak boleh diartikan secara hurufiah, berarti 490 kali, tidak begitu. Tetapi artinya adalah bahwa kita harus mengampuni terus menerus. Artinya kita mengampuni tidak ada batasnya, bahkan tidak ada syaratnya. Pengampunan dan mengampuni dalam Alkitab berasal dari kata Yunani, apemi. Ya, bahasa Inggrisnya forgiveness. Berarti apa? Melepas tali ikatan, membiarkan pergi bebas. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni atau memaafkan tanpa batas, bahkan tanpa syarat? Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, karena Kristus sudah memaafkan dan mengampuni kita yang dosanya sangat besar, yang kita sendiri tidak bisa membayarnya, menebusnya. Itu ada di ayat 23 sampai 27. Tuhan Yesus menggambarkannya dengan perumpamaan bahwa hamba pertama berhutang 10.000 talenta. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Kira-kira kalau di dolar itu sekitar 10 sampai 15 juta US dollar. Nah saudara, ia tidak mungkin bisa membayar jumlah itu. Perlu diketahui bahwa 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah upah seorang buruh kasar dalam 1 hari. Dalam Matius 22-13. Jadi seorang buruh kasar membutuhkan waktu 1000 minggu, hampir 20 tahun. Untuk apa? Mendapatkan 1 talenta. Itu baru 1 talenta loh. Nah untuk mendapatkan 10.000 talenta, ia membutuhkan waktu sebanyak 200.000 tahun. Wow, bisa nggak? Nah tentu tidak bisa. Nah inilah gambaran dosa kita terhadap Tuhan. Sangat banyak dan kita tidak mungkin bisa membayar. Tetapi Yesus sudah membayar hutang dosa kita itu. Dengan disampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini. Di dalam ayatnya yang ke-29 ya. Bahkan dikatakan di ayat 27, tergeraklah hati raja itu belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi jelas di situ ya. Jadi oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan saja gitu ya, kita diampuni.
Nah, yang kedua, mengapa kita harus mengampuni dan memaafkan tanpa batas, bahkan tanpa syarat? Yang kedua, karena dosa dan kesalahan orang lain kepada kita itu sangatlah kecil, bahkan sangatlah sedikit. Nah, ayat 28 Tuhan memberi perumpamaan, ada hamba kedua. Dia berhutang hanya 100 dinar kepada hamba pertama. Nah, pertanyaannya, ya, kalau kita mau sebutkan mana yang lebih besar, pastilah ya, dosa kita kepada Tuhan sangat lebih besar. Ya, bandingkan 10.000 talenta dengan 100 dinar. Wah, itu langit dan bumi itu ya. Nah, bagaimana kalau orang tidak minta maaf atau tidak minta ampun gitu ya? Jawabannya, kita tetap harus mengampuni. Mengapa? Karena bagaimanapun pengampunan itu ya bergantung kepada sikap kita, keputusan kita, bukan kepada perasaan dan keadaan orang. Terlebih karena memang itu adalah kebenaran. Itu yang harus disadari. Ya, yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni, memaafkan tanpa batas, tanpa syarat? Yang ketiga, karena segala berkat akan terhalang dari hidup kita, bahkan ibadah kita pun sia-sia. Saudara, Yesaya 59:1-2 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang membuat dia tidak mendengar doa-doa kita, yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah karena dosa kita, karena kejahatan kita. Itu sebabnya ya, kalau kita tidak diampuni, tidak mendapat pengampunan, maka berkat akan tidak ada. Bahkan di dalam Markus 11:25 ya, bahwa semua yang kita lakukan termasuk ibadah kita pun itu akan sia-sia. Dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi artinya, kalau kita mau beribadah, clearkan dulu, selesaikan dulu persoalan kita dengan siapa saja. Karena kalau kita beribadah dengan hati yang masih tidak mengampuni, ya Tuhan pun tidak menerimanya. Itu. Nah, yang keempat, mengapa kita harus mengampuni dan memaafkan tanpa syarat, tanpa batas? Yang keempat adalah karena hidup kita akan nanti dihantui oleh perasaan bersalah, oleh ketakutan dan kebencian, dan itu tidak menyenangkan. Bagaimana saudara hidup dalam sejahteraan, ketidakdamaian, ya, perasaan bersalah terus ada, tidak merdeka, tidak begitu sahaja dalam hidup kita. Ya, seperti contoh Kain, dia pergi mengembara dengan perasaan bersalah karena membunuh ya adiknya Habel. Ya. Kemudian siapa lagi? Yakub, dia penuh ketakutan karena dia menipu, membohongi Esau kakaknya. Ketika mereka bertemu di padang gurun, wah, Esau ketakutannya bagaimana dia mempersiapkan strategis untuk menghindar jangan sampai Esau membunuhnya. Nah, itulah. Tetapi dia bisa menang ketika dia bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok. Tetapi juga kebencian itu menguasai, seperti Saul. Wah, tidak sebanding dengan Daud sebenarnya. Dia raja, dia lebih tua, dia seorang yang sudah berpengalaman, tapi karena kebencian akhirnya dia menjadi kekanak-kanakan. Nah, itulah, kalau hidup tidak dalam pengampunan, maka ada sebuah perasaan bersalah, ketakutan, kebencian akan menggerogoti hidup kita. Nah, yang kelima, mengapa kita harus mengampuni dan memaafkan? Jawabannya, kalau kita memperhatikan ayat 35 dan Matius 6:15 dikatakan, karena Bapa kita yang di sorga akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kalau tidak, maka Bapa kita yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dan itu clear, jelas, bahwa Tuhan pasti mengampuni apabila kita bersedia untuk mengaku dan memohon pengampunan. Maka kesimpulannya, adakah hal atau masalah atau pergumulan serta beban yang terlalu berat, yang terlalu menyakitkan sampai kita tidak bisa mengampuni, memaafkan, tidak bisa melupakan? Atau adakah kesalahan orang lain, masalah orang lain, kejahatan orang lain yang lebih besar sampai pengorbanan Kristus pun belum cukup membuatmu mengampuni kesalahannya dan melupakannya? Ingat, pengampunan membebaskan kita dari masa lalu yang buruk dan membuka ruang di jiwa kita untuk kehidupan yang baru. Sebuah istilah dalam bahasa Inggris berkata, to forgive is to forget. Artinya mengampuni adalah melupakan. Memang pengampunan tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi sesungguhnya akan memperbaiki masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.